Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niftal Purnomo dari Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka. Kali ini saya akan menjelaskan tentang proses lahirnya Pancasila. Proses lahirnya Pancasila dimulai dari sidang BPU PKI yang diselenggarakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. BPU PKI dibentuk oleh pemerintah Jepang sebagai wadah untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang ini, berbagai tokoh nasional menyampaikan gagasan mengenai dasar negara yang akan menjadi pedoman bagi Indonesia merdeka. Puncak sidang BPU PKI terjadi pada tanggal 1 Juni 1945 ketika Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya yang bersejarah. Ia mengusulkan 5 prinsip dasar yang kemudian dikenal dengan nama Pancasila, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Melalui usulan ini, Soekarno berupaya menyatukan seluruh elemen bangsa yang memiliki latar belakang suku, agama, dan ideologi yang berbeda. Setelah sidang BPU PKI berakhir, dibentuklah Panitia 9 yang terdiri atas tokoh-tokoh dari golongan nasionalis dan Islam. Tugas utama panitia ini adalah merumuskan naskah dasar negara yang dapat diterima oleh semua pihak. Hasil kerja panitia tersebut melahirkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Dalam Piagam Jakarta, rumusan sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Rumusan ini menunjukkan adanya pengaruh kuat dari aspirasi kelompok Islam. Namun pada saat yang sama, Piagam Jakarta juga mencerminkan semangat kompromi dan toleransi di antara para pendiri bangsa. Mereka menyadari pentingnya mencari titik temu antara kepentingan golongan Islam dan nasionalis demi menjaga persatuan yang baru lahir. Piagam Jakarta menjadi bukti bahwa sejak awal dasar negara Indonesia dibangun atas semangat kebersamaan dan kesediaan untuk berkompromi. Nilai-nilai toleransi, kebersamaan, dan persatuan yang tercermin dari proses ini menjadi cerminan konkret dari semangat Pancasila itu sendiri. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, diadakanlah sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 untuk menetapkan konstitusi dan dasar negara Indonesia. Dalam sidang tersebut dilakukan perubahan penting pada rumusan sila pertama dari Piagam Jakarta menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini dilakukan untuk menjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai pemeluk agama. Penghapusan 7 kata dalam sila pertama bukan merupakan bentuk pengingkaran terhadap agama, melainkan mewujudkan kebijaksanaan dan penghargaan terhadap keberagaman. Melalui putusan tersebut, PPKI menetapkan Pancasila secara resmi sebagai dasar negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Keputusan ini menunjukkan tingginya semangat persatuan, musyawarah, dan toleransi di kalangan para pendiri bangsa. Dari proses panjang kelahiran Pancasila memperlihatkan bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bukan hanya hasil perundungan intelektual, tetapi juga hasil pengalaman historis dan moral bangsa Indonesia. Beberapa nilai penting yang tercermin antara lain, ketuhanan yang mengajarkan penghormatan terhadap kebebasan beragama, kemanusiaan yang menegaskan pentingnya menghargai sesama manusia tanpa memandang perbedaan, persatuan yang mengutamakan keutuhan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan, kerakyatan yang menjunjung tinggi musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan, keadilan sosial menjadi cita-cita bersama untuk menciptakan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai tersebut lahir dari proses sejarah yang mengedepankan dialog, kebijaksanaan, dan semangat gotong royong. Lahirnya Pancasila merupakan hasil dari perjuangan intelektual dan moral para pendiri bangsa yang memiliki semangat persatuan dan kebijaksanaan luar biasa. Melalui sidang BPU PKI, Piagam Jakarta, dan PPKI, bangsa Indonesia berhasil menemukan dasar negara yang mencerminkan identitas nasional yang majemuk namun tetap bersatu. Bagi generasi muda, memahami sejarah Pancasila bukan hanya untuk mengenang masa lalu, tetapi juga sebagai bekal moral dan ideologis untuk menghadapi tantangan masa depan. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, generasi muda dapat berkontribusi membangun bangsa yang adil, beradab, dan berkepribadian sesuai jati diri negara Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.